Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera saya ucapkan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Bapak Yahweh dimanapun berada saat ini. Salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya Ruach Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik Sorga atau Samayem memberkati kita semua dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan semoga kita semuanya selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini saya akan membicarakan atau saya akan mengambil topik pembicaraan adalah doa agar dipenuhi Roh Kudus. Jadi topiknya adalah doa agar dipenuhi Roh Kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, tentunya kita mau semuanya sebagai umat Nasrani untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan saja kita mau untuk dipenuhi Roh Kudus saja, tetapi kita juga mau ingin supaya mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa oleh Roh Kudus? Itu saya sudah memberitahukannya di video-video saya sebelumnya. Jadi kalau mau tahu cara agar dipenuhi Roh Kudus, supaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara dapat menonton video saya yang dengan judul bagaimana cara agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara tentang salah satu cara berdoa agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus juga itu kita harus berdoa dan meminta kepada Bapak Yahweh agar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya di sini saya akan memberitahukannya salah satu cara berdoa agar bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bukan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi mendapat kuasanya dan mendapat pimpinan dari Roh Kudus. Dan sebelum saya memberitahukannya cara berdoa agar dipenuhi Roh Kudus, kita akan membaca dulu firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dan ketika hari Pentakosta tiba, ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Ayat kedua,
Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat keempat, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya akan membacakan sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 berbunyi, dan ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Ayat kedua, dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat keempat, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pembacaan kitab suci kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Pentakosta dalam tradisi bangsa Yahudi, adalah hari perayaan atau festival. Hari perayaan atau festival 50 hari setelah Paskah, dan makna ini mengalami pembaharuan karena pada hari Pentakosta inilah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Jadi saudara-saudara, pada hari Pentakosta inilah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Yesus HaMasiah yang berkumpul pada saat itu di sebuah rumah. Dan jumlah mereka pada waktu itu kira-kira 120 orang. Dan pada hari ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, penginjilan itu dimulai dengan kuasa Roh Kudus. Dan gereja dilahirkan dengan adanya pertobatan langsung pada saat itu. Dan pertobatan langsung pada saat itu sebanyak 3.000 orang oleh kuasa Roh Kudus sesuai dengan janji yang diberikan oleh Yesus HaMasiah. Dan saudara-saudara, Roh Kudus diberikan dan mampu memperlengkapi setiap orang percaya sehingga mampu menjadi terang dan saluran suara kebenaran yang disertai dengan kuasa Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, perlu kita pahami semuanya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus HaMasiah sebagai Elohim dan sebagai juru selamat manusia bagi yang percaya padanya, memiliki Roh Kudus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi sekali lagi saya mengatakan
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Elohim dan sebagai juru selamat, dan sebagai juru selamatnya itu memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Elohim dan juru selamat, maka orang itu tidak mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya, dan hanya orang-orang atau umat Nasrani yang percaya kepada Yeshua HaMashiach saja, bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Elohim dan Bapa Yahweh sendiri, dan Yeshua HaMashiach itu adalah juru selamatnya, maka orang-orang itulah yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi kalau tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Bapa Yahweh sendiri dan sebagai juru selamatnya, maka orang itu tidak akan mempunyai Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, sebelum saya memberitahukannya salah satu cara berdoa agar dipenuhi Roh Kudus, saya juga akan membacakan dulu 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi 1 Korintus 12 ayat 3. Di sini 1 Korintus 12 ayat 3 berbunyi, 1 Korintus 12 ayat 3 berbunyi, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua Jahanam, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sekali lagi saya akan membacakan 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3 berbunyi, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan Yeshua Jahanam, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, pembacaan kitab suci kita yang telah saya bacakan di 1 Korintus 12 ayat 3. Dan saudara-saudara dimanapun Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara berada saat ini, saya juga akan membacakan dulu di 1 Yohanes 4 ayat 2-3. 1 Yohanes 4 Yohanes 4 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayatnya yang kedua sampai 3. 1 Yohanes 4 ayatnya yang kedua sampai 3 berbunyi, dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMashiach yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Dan itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, pembacaan di 1 Yohanes 4 ayat
2-3. Dan untuk lebih jelasnya saya akan membacakan sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 2-3 berbunyi, ayat 2, dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMasyiah yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pembacaan di 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, di sini juga saya memberitahukan bahwa kita itu sebagai umat Nasrani, saudara-saudara, kita itu janganlah kita puas atau merasa itu cukup. Janganlah kita merasa puas atau merasa cukup kalau itu hidup kita itu hanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara itu jangan hanya memiliki pemenuhan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara juga itu harus mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari. Dan karena itu janganlah merasa puas atau merasa cukup kalau memiliki Roh Kudus dalam kehidupan saudara-saudara. Tetapi kita harus naik ke level yang lebih tinggi. Umat Nasrani itu harus naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu selain memiliki Roh Kudus juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara pada saat Pentakosta. Itulah yang terjadi pada saat Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dan saya akan membacakan lagi saudara-saudara di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Jadi di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berbunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saya akan membacakannya sekali lagi saudara-saudara di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 itu berbunyi, demikianlah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, dalam ayat ini dituliskan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan dengan dipenuhi mereka dengan Roh Kudus, maka menjadikan kita saudara-saudara sanggup dan berjalan dalam kuasa Bapa Yahweh. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kuduslah yang memimpin kita, dan tentu kita masih memiliki kehendak bebas. Kita masih memiliki kehendak bebas, pilihan dan keputusan pada kita masing-masing. Dan saudara-saudara yang dikasihi Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini, Bapa Yahweh itu tidak pernah memaksa kita, dan Roh Kudus itu lemah lembut, saudara-saudara. Tetapi ketika Roh Kudus itu memenuhi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka kita pasti mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Dan hidup kita ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, hidup kita ini, saudara-saudara, bukanlah kita lagi, melainkan Yesua yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang ada di dalam kita. Jadi kalau kita saudara-saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu saudara-saudara itu bukanlah milik kita lagi, melainkan hidup kita itu adalah milik Yesua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri yang ada dan hidup di dalam kita. Saudara, jadi Yesus HaMashiach adalah Bapa Yahweh sendiri yang ada dan hidup di dalam kita. Apabila kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, mendapat kuasa Roh Kudus, apabila kita sudah mendapat pencurahan Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita itu bukan milik kita lagi, tetapi melainkan Yesus HaMashiach sendiri yang ada dan hidup di dalam kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Karena itu saudara-saudara mintalah kepada Bapa Yahweh agar hidup saudara-saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dan supaya juga mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu berdoalah kepada Bapa Yahweh supaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, saya juga di sini akan membacakan Lukas 11 ayat 13. Saya akan membacakan dulu Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13 berbunyi, "Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Supaya lebih jelasnya saya akan membacakan lagi. Lukas 11 ayat 13 berbunyi, "Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa Yahweh
betapa lebih lagi Bapa yang dari sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pembacaan di kitab suci kita di Lukas 11 ayat 13. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mungkin saudara-saudara sudah lama atau sudah dari dulu percaya pada Bapak Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bagi yang percaya padanya. Maka karena itu saudara-saudara, Bapak Yahweh itu akan memberikan kita Roh Kudusnya, akan memberikan kita supaya dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasanya. Karena itu saudara-saudara, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rindu agar hidup saudara-saudara itu dipenuhi oleh Roh Kudusnya Bapak Yahweh. Karena itu berdoalah saudara-saudara dan mintalah kepada Bapak Yahweh. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang dikasih oleh Bapak Yahweh akan menerima Roh Kudus tersebut dan dipenuhi oleh Roh Kudusnya, akan dipenuhi oleh Roh Kudusnya Bapak Yahweh dan mendapat kuasa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya juga saudara-saudara, saya akan membacakan juga Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Di sini saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Dan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Sekali lagi untuk lebih jelasnya saya akan membacakan lagi Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 berbunyi, dan apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya itu supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Dan ayat 14, jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pembacaan kitab suci kita di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena itu saudara-saudara, berdoalah kepada Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh itu dapat memberikan, supaya Bapak Yahweh memberikan kita atau memberikan saudara-saudara Roh Kudus, memberikan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu berdoalah dalam kehidupan Bapak Yahweh setiap hari. Dan kalau bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara
rajin berdoa dalam kehidupan Bapak Yahweh setiap hari dan mengasihi Bapak Yahweh dan berdoa supaya mendapat kuasa Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, yakin dan percaya Bapak Yahweh akan memberikan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh akan memberikannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Karena Bapak Yahweh itu berjanji kepada kita. Di dalam kitab suci Bapak Yahweh itu berjanji kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Karena itu sekali lagi saya mengatakan saudara-saudara, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari harus berdoa dan meminta kepada Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh sendiri berjanji di dalam firman-Nya, dan dapat kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 yang berkata, apa saja yang akan kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya itu supaya Bapak Yahweh dapat dimuliakan di dalam Putra. Jika kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi sesuai dengan ayat ini, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada Bapak Yahweh, sesuai dengan yang dikehendakinya, maka Dia akan memberikan kepada kita saudara-saudara. Karena itu, sekali lagi kalau mau dipenuhi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kalau mau dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara-saudara harus rajin berdoa dalam kehidupan saudara-saudara setiap harinya. Dan kita diberikan pemenuhan Roh Kudus itu dan dipimpin oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus itu, bisa itu Tuhan atau Bapak Yahweh itu bisa memberikan kita langsung pada saat kita berdoa. Bisa juga kita diberikannya beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun, atau supaya diberikan. Tetapi kita harus bertabah dan sabar. Kalau kita diberikan, doa kita itu dikabulkan dengan cepat, maka kita harus berterima kasih. Dan apabila doa kita itu, kita meminta doa kita itu tidak langsung dipenuhi, tetapi mungkin beberapa minggu, beberapa bulan atau tahun supaya dipenuhi, supaya dikabulkan, kita harus tabah dan sabar. Karena doa setiap manusia itu pengabulannya itu berbeda-beda. Ada orang yang berdoa, langsung dikabulkan, ada juga yang beberapa hari dikabulkan, beberapa minggu baru dikabulkan, beberapa bulan baru dikabulkan, atau beberapa tahun baru dikabulkan. Itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapak Yahweh. Jadi bukan kita yang menentukan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan supaya dipenuhi Roh Kudus, mendapat kuasa Roh Kudus, tetapi untuk pengabulannya, dikabulkannya kepada kita itu bukan kita yang tentukan, tetapi Tuhanlah yang menentukan saudara-saudara. Jadi kalau doa kita itu dikabulkan cepat, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Tapi kalau doa kita itu dikabulkannya agak lama, saudara-saudara, kita juga harus tabah dan sabar. Karena orang yang tabah dan sabar juga itu dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Bapak Yahweh. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sudah tidak sabar lagi ingin mengetahui salah satu contoh cara berdoa agar dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini saya akan memberitahukan salah satu contoh, saudara-saudara, salah satu contoh doa agar dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi salah satu contoh doa agar dipenuhi Roh Kudus itu
adalah dengan cara begini, saudara-saudara. Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga Bapa Yahweh yang ada di dalam sorga, Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur kepada Bapa Yahweh atas semua anugerah-Mu, semua kebaikan-Mu, dan semua keselamatan yang Bapa Yahweh telah berikan kepada kami, dan juga kesehatan yang baik yang telah Bapa Yahweh berikan kepada kami sampai hari ini. Dan sehingga kami dalam hidup kami pada saat ini masih bisa hidup dan masih bisa bernapas. Itu semuanya karena kemurahan Bapa Yahweh kepada kami semuanya. Dan kami bersyukur Bapa Yahweh untuk kebenaran firman-Mu. Dan yang telah mengajarkan kami mengenal hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami mau Bapa Yahweh, kami mau dan rindu agar hidup kami ini bukanlah hidup yang biasa-biasa saja, tetapi kami ingin hidup kami dalam kehidupan kami setiap harinya di dunia fana ini itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga dipimpin oleh Roh Kudus juga. Dipimpin oleh Roh Kudus juga ya Bapa Yahweh. Dan sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa Yahweh, kami percaya ketika kami meminta, maka Engkau akan memberikannya kepada kami. Dan oleh karena itu kami meminta kepada Bapa Yahweh pada saat ini, penuhilah kami Bapa, penuhilah kami Bapa Yahweh dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikanlah kami kuasa Roh Kudus dan juga dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap hari di dunia fana ini, Bapa Yahweh. Dan penuhi juga Bapa Yahweh, dan berikan juga kuasa dan pimpin hidup kami supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Dan supaya kami bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh. Dan kami melakukan panggilan-Mu ya Bapa Yahweh, sehingga hidup kami ini bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Dan jiwa-jiwa dituai oleh kuasa-Mu. Dan
dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus melalui hidup kami. Dan terima kasih ya Bapak Yahweh, dan tak lupa Bapak Yahweh semua yang mendengarkan siraman rohani umat Nasrani ini, penuhi juga semuanya Bapak Yahweh dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dan buat mereka juga mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau semua umat Nasrani berdoa kepada Bapak Yahweh agar dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, apabila mereka berdoa, kabulkan juga doa-doa mereka Bapa. Dan baik itu yang dikabulkan dengan cepat atau dengan lambat. Dan kalau ada yang dikabulkan dengan lambat, berikanlah ketabahan dan kesabaran Bapak Yahweh kepada mereka. Dan Bapak Yahweh yang ada di dalam sorga, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, kami bersyukur semuanya kepada Bapak Yahweh, dan doa kami ini dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, di mana Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup bagi yang percaya kepadanya. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, salah satu contoh doa agar dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sekian, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, makalah berdoalah, mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada Bapak Yahweh. Pasti akan diberikan Roh Kudus tersebut. Diberikan kuasa Roh Kudus dan mendapat kuasa Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan karena itu saudara-saudara, dekatkanlah selalu diri Anda kepada Bapak Yahweh, mengasihi Bapak Yahweh dan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yakin dan percaya Bapak Yahweh akan memberikan Anda kepenuhan Roh Kudus, memberikan Anda kuasa Roh Kudus, dan memberikan saudara-saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain, dan semoga terberkati dengan video ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan Bapak Yahweh besem Yeshua HaMashiach Roh Kodes, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, memberkati kita semua dalam kehidupan kita semuanya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Sampai jumpa.